Assalamualaikum dan selamat siang traders. Apa kabar semuanya? Kita akan analisa lagi XAU USD untuk hari Selasa tanggal 2 September ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan sebelumnya ini masih ngejar ATH ya, dan dia udah berhasil break dari high weekly sebelumnya. Nah, kita akan ukur dari H1 dulu ya, supaya kita bisa tahu arah trennya ini mau kemana selanjutnya ya. Untuk H1 ini bekas-bekas jajahan nih, belum selesai admin hapus ya. H1 di sini. Kita ukur dengan SK System biar kita tahu ya presisinya. Nah, target kedua sudah, target ketiga juga sudah selesai. Dia udah ngejar semua nih. Udah dapat. Berarti yang turun ini adalah wall correction level. Terus bagaimana dengan H4 ya? Arah tren yang lebih besar lagi. Kita ke H4. Nah, H4 reversal mulainya kan dari sini ya. Sini chain of character. Jadi kita ukur dengan SK System. Untuk H4 sama ya. H4 juga targetnya udah selesai. Dia udah ngejar ya. Sekarang yang engulfing sell nih gede banget di H4. Ya. Ini ada kecenderungan dia akan koreksi ya. Dan kalau dalam SK System biasanya kalau udah ngejar target terakhir dari SK System tuh biasanya akan ada WCL ya. Istilah WCL saya nggak tahu kalau di teknikal lain, tapi kalau di dalam teknikal SK System yang saya pakai itu namanya wall correction level. Jadi setiap dia capai dari target terakhir ATH ya, atau target terakhir ekstensi, biasanya akan ada wall correction level ya, WCL. Yaitu akan terjadi koreksi panjang ke bawah. Dan yang dia kejar selalu area demand ya. Makanya ini admin belum dihapus ya, area-area demandnya belum dihapus. Di sini satu, di sini satu, di sini satu ya. Kalau ini RBS-nya, dan yang ini satu. Ya. Area-area ini yang akan dia kejar nanti kalau lagi wall correction level. Kemudian sekarang kita ukur penurunannya ya. Ini kan udah ketahuan dia mau koreksi. Ya. Kita cari yang terpendek dulu di M15 ya. Nanti kalau dia udah bikin chain of character, break of structure itu lebih jelas. Tapi ini kita hanya cari kisi-kisinya aja, gambarannya aja. Seperti apa penurunannya ya. Ini admin hanya estimasi ya. Pergerakannya hanya diestimasi aja. Nanti untuk selanjutnya ini beda dengan apa namanya? Akan berbeda dengan signal entry ya. Signal entry yang biasa admin bagi di grup privat admin atau di grup publik di Telegram. Tapi ini hanya analisa arah trennya aja ya. Jadi kita bisa dapat kisi-kisinya terlebih dulu ya. Kita bisa tahu lebih awal kira-kira gambarannya penurunannya akan sampai di mana ya, seperti itu. Dia akan balik lagi ke sini ya. Ini yang dia kejar nanti. Terus paling jauh di sini. Nah, sekarang kita kecilin dulu.
Kurang lebih seperti ini pergerakannya ya. Ini terlalu banyak marking area yang bikin kita kurang enak lihatnya ya. Tapi kalau dihapus sayang gitu. Ada kemungkinan ya dia akan koreksi seperti ini ya. Baru dia WCL, wall correction level, naik lagi ke atas. Ini target kedua dan ini target terakhir ya. Tapi biasanya yang di bawah jarang disentuh, biasanya yang ini aja. Nah, kalau misalkan dia ngejar cuma sampai sini, ya ada kemungkinan kita selama trading untuk hari ini sampai besok masih ranging di sini-sini aja, bolak-balik dia ya. Ada retest, ada reverse, akan ada retest ya. Dia akan retest sekali lagi sebelum dia turun jauh ya. Tapi analisa admin baru di sini dulu ya. Baru sampai di sini dulu. Nanti kita akan lihat pergerakan selanjutnya. Kalau penurunan ini nanti berhasil jebol dari target pertama ekstensi atau support sebelumnya ini, ada kemungkinan naik hanya untuk koreksi lalu dia akan terjun lagi ke bawah. Karena biasanya kalau wall correction level itu panjang ya. Kita mau lihat dulu dengan fundamentalnya ya sebelum kita bergerak di teknikal. Untuk masuk entry kita akan cek dulu fundamentalnya kira-kira seperti apa nih. Rabu tanggal 3, Selasa tanggal 2. Ini ya. Ada 2 news ya untuk malam ini hari Selasa. News yang jam 10 ya. Tapi dua-duanya jam 10. Nah, yang satu high impact, yang ada blok merahnya nih kalau di trading ekonomik ini high impact kalau ada blok merah. Terus yang satu medium impact, tapi medium impactnya ini juga tenaga kerja ya. Jadi sebenarnya kalau di Forex Factory mungkin dua-duanya high impact gitu. Nah, berarti kita akan dihadapkan pada market yang volatil nanti malam ya, jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Barat. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita balik lagi ke teknikal. Hari ini pergerakannya masih normal-normal aja ya. Pergerakannya masih normal, dia masih tetap tren ya. Masih mengikuti trennya gitu. Kalau lagi naik-naik, lagi turun-turun ya. Mungkin volatilnya itu akan terjadi spike ke atas bawah gitu. Newsnya ini news high impact soalnya. Jadi akan ada pergerakan panjang ya biasanya. Nah, dan ini marking area sell dan di bawahnya marking area buy. Tapi admin mau disclaimer ke kalian ya. Boleh kalian ikuti, boleh enggak. Analisa admin kadang benar tapi kadang juga salah. Jadi tidak ada jaminan 100% profit ketika kalian ikuti marking area ini ya kawan-kawan. Intinya marking ini sudah admin petakan dan jarak stop lossnya itu 30 pip. Kalau TP open aja gitu. Terserah kalian mau TP berapa pip ya. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ikuti terus analisa XAU USD ini karena admin akan analisa terus setiap harinya ya. Jadi marking area yang ada ini akan berubah lagi besok. Tergantung dengan pergerakan candle ya. Jadi di setiap pergerakan candle yang baru akan tercipta titik entry yang baru. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya. Jadi pandangan admin untuk hari ini ada kemungkinan wall correction level ya. Tapi kalau dia gagal sampai sini ya udah. Cukup sampai di target pertama dia sentuh. Terus misalkan dia balik. Berarti kita selama beberapa hari ke depan kita akan menghadapi situasi ranging ya. Kita akan scalping pendek di area sini bolak-balik. Tapi kalau hari ini dia bisa langsung kejar ekstensi kedua. Ya berarti kita targetnya untuk follow trend. Karena memang penurunan ini cukup jauh nih jaraknya ya. Dari sini ke sini aja udah jauh banget gitu. Buat scalping udah lumayan ya. Apalagi buat intraday ya. Kalau buat intraday kalian
biasanya ngejar TP1 tuh di ekstensi pertama dan TP kedua kalian di ekstensi kedua. Buat swing juga sama ya, tapi gunakan SK system di big time frame 1 jam ke atas. Nyari area markingan SK system untuk ngejar TP terjauhnya gitu. Nah, ini M15 ya, buat intraday bisa TP-nya segini, tapi kalau buat scalping ya kita 50 pips aja kita udah bungkus gitu. Nah, jadi kawan-kawan itu aja ya analisa admin untuk hari Selasa tanggal 2 September. Ini analisa tersingkat ya, karena arahnya udah ketahuan. Sekali dianalisa ternyata hasilnya udah ketahuan sampai sini ya. Udah habis di sini dia ekstensinya. Dan ini adalah ekstensi yang akan dia kejar ke bawah nih. Untuk yang kecil-kecilnya sudah ada chain of character ya. Kalau yang besarnya chain of character belum ya. Tapi ini juga udah bisa dikategorikan chain of character. Hanya saja masih ada support ini yang belum di break ke bawah. Lebih valid lagi kalau support ini bisa di break. Nah, itu konfirmasi kuat untuk downtrend. Kalau ini yang di break hanya support-support kecil ya. Jadi otomatis pullbacknya dan dia akan downtrend itu ya kecil-kecil juga ya. Jadi hanya ada pergerakan kecil untuk sore ini ya di sesi Eropa. Nanti kita akan lihat di sesi Asia. Ini sesi Asia. Nah, batas sesi Asia yang awal pembukaan market di sini ya, ini dia udah sapu liquidity di sesi Asia. Kemungkinan akan ada pergerakan naik dulu ya, tapi kalau biasanya dia sapu di satu sisi, di sisi lain dia nggak akan tarik ya, dia nggak akan sapu juga gitu. Beda lagi kalau tadi high Asia yang disapu lebih dulu, mungkin high low nggak disapu, jadi dia akan ada pergerakan naik terus ya. Jadi kita lihat aja situasi nanti untuk sore ini, apa dia akan ranging dulu atau dia langsung ngejar target ekstensi ya di bawah. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. See you next video.